Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 Auditing 1 akan menjelaskan tentang tes transaksi atau Test of Recorded Transaction. Sebelum memulai penjelasannya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinar Ika Cahyanti sebagai pemateri kedua, lalu ada Lu'atu Wafiroh sebagai pemateri ketiga, lalu ada saya sendiri, Hafiza Melia Rohimah sebagai moderator, dan yang terakhir ada Ahlana Nafisa Rizkina sebagai pemateri pertama. Langsung saja, di sini kami akan membahas tentang audit, sifat bukti audit, compliance test and substantive test, dan cara pemilihan sampel. Baiklah, materi yang pertama adalah audit dan sifat bukti audit yang akan disampaikan oleh Saudari Ahlana Nafisa Rizkina. Kepadanya saya persilahkan. Materi pertama yaitu tentang audit. Pengertian audit. Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan bersikap independen guna perolehan dan melakukan penilaian berdasarkan kecukupan bukti audit yang ada secara objektif. Laporan audit berisi tentang standar audit dan prosedur audit tes transaksi untuk memastikan keakuratan sampel bukti dari berkas dokumen yang dikumpulkan, yaitu bukti penerimaan kas yang ada di perusahaan tersebut. Penerimaan kas dipilih oleh auditor untuk diperiksa karena menjadi perhatian lebih. Salah satu audit yang dilakukan adalah tes transaksi untuk menilai kewajaran dan kesesuaian nominal antara bukti fisik dan buku besar milik perusahaan. Selanjutnya, sifat bukti audit. Bukti audit didefinisikan sebagai segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor, jurnal, buku besar dan buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembaran kerja atau worksheet, dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi. Keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Data akuntansi ini seringkali dalam bentuk elektronik. Data akuntansi saja tidak dapat dianggap sebagai pendukung yang cukup bagi suatu laporan keuangan. Di pihak lain, tanpa cukup perhatian atas kewajaran dan kecamatan data akuntansi yang melandasinya, pendapat auditor atas laporan keuangan tidak akan terjamin. Selanjutnya, menurut Konrad 2002 114 dan 115 ada 6 tipe bukti audit, yaitu yang pertama physical evidence, kedua evidence obtained through confirmation, yang ketiga documentary evidence, yang keempat mathematical evidence, yang kelima analytical evidence, dan yang terakhir hearsay evidence. Materi selanjutnya adalah compliance test and substantive test yang akan disampaikan oleh Dinar Ika Cahyanti. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu compliance test atau substantive test. Compliance test atau tes ketaatan atau test of record transaction adalah
tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan pencatatan transaksi. Walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Complaint test biasanya dilakukan untuk transaksi berikut ini. Untuk jenis transaksi penjualan, jenis complaint testnya sales test, sampel yang digunakan faktur penjualan. Untuk jenis transaksi penerimaan kas, jenis complaint testnya cash receipt test, sampel yang digunakan kwitansi. Untuk jenis transaksi pengeluaran kas, jenis complaint testnya cash disbursement test, sampel yang digunakan nomor cek atau giro. Untuk jenis transaksi pembelian, jenis complaint testnya purchase test, sampel yang digunakan purchase order. Untuk jenis transaksi pembayaran gaji dan upah, jenis complaint testnya payroll test, sampel yang digunakan daftar gaji. Jenis transaksi jurnal koreksi atau penyesuaian, jenis complaint testnya jurnal voucher test, sampel yang digunakan jurnal voucher. Selanjutnya, substantive test. Substantive test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test adalah antara lain 1. Inventarisasi aktiva tetap, 2. Observasi atas stock of name, 3. Konfirmasi piutang, utang, dan bank, 4. Subsequent collection dan subsequent payment, 5. Cash of name, 6. Pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Dalam melakukan substantive test, auditor perlu membuat kertas kerja dalam bentuk working balance sheet, working profit and loss, top schedule, dan supporting schedule. Terima kasih. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi yang terakhir adalah cara pemilihan sampel yang akan dijelaskan oleh Saudari Lu'luatu Wafiroh. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu cara pemilihan sampel. Menurut PSA nomor 26, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo atau kelompok transaksi yang berkaitan. Beberapa cara pemilihan sampling yang sering digunakan adalah: yang pertama, random atau judgment sampling, yaitu pemilihan sampel dilakukan secara random dengan menggunakan judgment si akuntan publik. Yang kedua, block sampling. Dalam hal ini, auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel, misalnya bulan Januari, Juni, dan Desember. Yang ketiga, statistical sampling. Pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih betul-betul representatif, karena memakan waktu yang lebih banyak. Statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal kontrol yang cukup baik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman,
Itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Simpulan yang bisa kami sampaikan adalah bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran validity book tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen. Sekian materi dari kelompok 5. Terima kasih sudah melihat video ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Jangan lupa selalu cuci tangan dan pakai masker kalau keluar-keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.